Kalau manusia ini alam kabir, maka kita ambil yang besar, yang halus sudah ada. Sifat langit ada di badan kita, yaitu kepala. Sifat bumi, kaki. Tumbuh-tumbuhan, bulu membulu. Air, liur. Api, hinak kita lihat ya. Panas. Walaupun fi burujin musyayyadah. Bandingan itu rezeki pun mencari kepada kita. Ulang bahari baulah percontohan. Keperluan kita ini sebagaimana bayang-bayang. Apabila kita memberatnya, dia tambah jauh. Tapi kalau kita berpaling, dia mendatangi di belakang kita. Lihat contoh orang-orang yang ulama yang saleh. Dia betul-betul melaksanakan khalaqtu kali ajli, maka dunia itu datang kepada dia. Muyak melihat dunia datang. Sebaliknya, orang yang sudah balik mencari dunia, semestinya ini untuk Allah, tapi digunakannya untuk dunia, tumbang tumbalik. Paham bisannya bang. Apa tulisannya? Bang. Krop. Nah itu. Jadi kalau ada krop, janganlah dimulai dengan bang. Sebab bang, krop. Syarikah lawan. Jangan membangkrutkan orang lain berpikir-pikir atas seorang bangkrut, jangan akun. Itu aja. Bioskop tuh ada, tapi kita kadang-kadang menonton diulahnya pasar iwak. Pasti. Karena kita mau menonton, maka diperbesarnya bioskop itu. Jadi kita aja lagi. Oleh sebab itu, wajib bagi orang awam benci kepada tempat mungkar itu dengan hatinya. Kepada ulama menyampaikan hukumnya itu haram. Kepada pegawai, terutama polisi dan TNI, menghancur tempat itu karena inya batangan besi. Kalau semua melaksanakan, ulama dengan menyatakan hukumnya haram, masyarakat awam membenci kepada tempat mungkar, dan pemerintah yang memegang akan besi dengan tangannya, maka negara kita atau kampung daerah kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuhan pada menyerahi janjinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma ighfir dhunubana wa jami' ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ihfazna wal muslimin warhamna wal muslimin wahdina wal muslimin واحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال يا الله. اللهم اجعلنا يا الله مفرحين برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والأخرى. إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. Kalau manusia ini alam kabir, maka kita ambil yang besar, yang halus sudah ada. Sifat langit ada di badan kita, yaitu kepala. Sifat bumi, kaki. Tumbuh-tumbuhan, bulu membulu. Air, liur. Api, hinak kita lihat ya. Panas. Angin, bahan bekantut. Ada tanah, coba kalau sampai seminggu kada mandi,
di pusut-pusut ada daki. Malaikat ada rakib-atid kiri kanan. Itu sebagai bukti-bukti bahwa manusia alam kebir. Memang dia adalah orang yang paling mulia. Asal dia mau melaksanakan tugas untuk Allah semata-mata. Jangan diperuntukkan yang lain badan kita ini. Sadarkah? Coba lihat Rasulullah SAW. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita banyak buang-buang waktu. Banyak kada untuk Allah banyak. Nah, oleh sebab itu kalau sudah dosa itu ada, pintu pertama taubat dibuka. Selama belum masuk di pintu taubat, kada akan bisa kita berjalan. Harus pintu pertama dibuka, baru bisa menuju pintu kedua, ketiga, keempat, kelima. Tobat dulu masing-masing dosanya. Secara umum dosanya kita salah menggunakan badan. Mestinya untuk Allah, sekalinya terpaling untuk yang lain. Padahal yang lain itu sudah dipersiapkan dosa kita juga. Duit Allah Ta'ala banyak disi. Kada gasan sidin. Kalau Tuhan baulah sekali yang jadong, ada gasan sidin. Atau Tuhan baulah toko, gasan duduk berjualan. Kada. Kalau Tuhan baulah sekolahan, gasan sidin sekolah belajar. Kada. Kalau Tuhan baulah kaumahan, gasan sidin bertanam baneh. Kada samunyaan gasan kita. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Ini banyak ada tersadari. Aku untuk siapa? Untuk Allah. Sekarang salah jajak, salah langkah. Kurang menuntut ilmu untuk Allah aja dulu sudah dibicarakan. Talibul ilmi takaffalallahu birizki. Itu takaffala itu khas, jaminan yang istimewa. Istilahnya di pemerintahan, orang itu pangkat tinggi. Apabila pangkat tinggi gajinya banyak dan dipelihara. Jadi ada yang berpangkat, mesti berpengawal, tanda takutan. Ya dipelihara, dimuliakan, gajinya banyak. Apalagi menerajun mengurusi orang, banyak pulang di balik orang. Jadi ada orang berpangkat-pangkat, takon ibu parti, begawi mulai jam 8 sampai jam 2. Ya nama maghrib ada orang bilang urusan bupati ini dapat duit pulang minta. Nyerajun menolong orang. Ada orang ngarannya honorium, bakawalan akuarium. Untuk Allah. Dicap pulang di belakang manusia mulai berlempar. Subhani ma a'zama syani ana wahdi liman arafani. Ini tulisan dengan nur dari Allah Ta'ala di setiap belakang manusia, mulai di parut ibu. Subhani ma a'zama syani ana wahdi liman arafani. Luar biasa. Ini wafat dari Allah Ta'ala.
minta cariakan non bini ada tulisannya di bini aku ada melihat juga. Nang belakang aku kan jadi lihat-lihatkan nang laki mambil kacamata. Ada tulisannya aja. Bina baca helalat bulu. Lain itu ngalamnya bini nang baca helalat. Helalat keluar-keluar babulu. Boleh. Ini tulisannya tulisan nur. Bukan ada huruf yang seperti yang tulis yang bacaan itu ada. Subhani ma'azama sya'ni ana wahdi liman arafani. Coba setiap manusia pada dasar samaannya, guru ususnya lawan guru masdar belain. Guru masdar luasnya salanggaran ini berapa ribu kan sama. Lamun kita menggambar pasti sama dengan kalau kawan melain-lainkan sampai sama aja gambar. Ini Allah Ta'ala mula balain-lainnya. Nah, sedikit hidungnya di mesej ketentuan lain potongan bah. Jari-jarinya sama, kukunya ada yang pindah-pindah, ada yang ringkip. Sama semuanya kan, kantutnya balain, ada yang nyaring, ada yang gamat. Babinian ya kantutnya gamat-gamat. Lelaki yang kenapa rebong? Lalu ada pertanyaan si Paloy, kenapa jadi kantut laki-laki nyaring dari kantut bini-bini? Dijawab oleh si Paloy sendiri. Karena kantut laki-laki mempunyai mikrofon dan dua baterai. Babinian kan ada baterai, ada mikrofon jadi gamat. Nah. Luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Salanggaran ini kurang macam-macam kadang samanya. Samunyaan. Wa min fadailil zakari. Ini hasil daripada si utuh. Lumurnya. Ibak salanggaran. Bakas gawian utuh lumur. Sasok pelanggar. Kelemayu lagi balas bergambar. Bakas gawian ini, gawian yang besar sunyian. Harap dan untuk lumur itu sekalinya mengaturani, tidak terparah-parah, bisa begana pasuk tarut. Subhani ma'azama sya'ni ana wahdi liman arafani. Itu menunjukkan bahwasanya manusia ini adalah mazhar al-hakam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan yang paling besar dari Allah taala. Zat manusia kenyataan bagi zat Allah. Sifat manusia kenyataan bagi sifat Allah. Asma manusia kenyataan bagi asma Allah. Af'al manusia kenyataan bagi af'al Allah. Tapi manusia tetap manusia, Allah tetap Allah. Al-haqaiq la tanqadi. Ar-Rabb Rabbun wa in tanazzal wal 'abdu 'abdun wa in taraqqa. Nangkar apa aja hebatnya anak kalau mau jadi abah. Nangkar apa uyuhnya abah kalau mau jadi anak. Ini memang abah terus anak terus. Biar anak itu jadi jualan. Di negara banyak orang menjual anak mana? Anak titik. Semua tuan kan banyak berjual anak titik. Ya Allah. Nah, supaya kita ini kembali taubat, menunjukkan diri kita kepada Allah sesuai dengan wajah. Lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan. 1. Musliman. 2. Wa ma ana minal musyrikin.
la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana angkat tangan minal muslimin. Aslim taslam. Harus punya guru, syekh, mursyid melajari ilmu, murabbi memimpin amalnya. Setiap orang bisi guru, jangan lagi mengaji ke guru lain. Setiap orang diri mursyid, jangan lagi maasi pander orang lain. Kebanyakannya guru 2-3 ikong. Kebanyakannya masih menurut nasihat orang yang lain dari guru kita. Disinilah yang jadi manusia ini kalau sampai kepada tujuannya. Semestinya kalau sudah bisi Allah satu, jangan lagi mau mencari Tuhan yang lain. Kalau sudah bisi kalam Allah satu, jangan menurut kalam yang lain lagi. Karena Allah itu tajalli kepada guru kita, Syekh Murabbi Mursyid tadi. Kenapa pulang ke lain-lain? Itu kebanyakannya yang kada berhasil. Coba lihat kalau orang kada bisa Syekh Mursyid Murabbi, inya berjalan ke situ kemari itu atas pikiran sendiri, bukan atas izin dan perintah dari gurunya. Inya hendak ke Jakarta, iya ke Jakarta. Inya hendak ke Sulawesi, iya ke Sulawesi. Bukan gurunya yang mengatur Jawa ke sini, Jawa ke sini. Bukan. Hanya dengan perasaan dirinya sendiri. Hendak sendiri. Hendak berjualan lima, ya jualan lima. Bangkrut, ya jualan itik. Nah, itiknya garing, jual ayam. Ayamnya mati pakajat, jual kambing. Kambingnya bertulis untuk selamat. Ya. Nah itu, ini kada bisa memimpin, kada bisa. Coba lah membujur-bujur, ada bisa Syekh Murabbi Mursyid satu aja. Apa nasihat dan isyarat ini dilaksanakan, pasti sampai kepada yang dimaksud. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang lain, walaupun berjalan di atas banyu seperti jukung. Walaupun bisa melihat yang di dalam seperti komputer. Walaupun bisa ceramah seperti kelawar. Artinya karamatnya hebat. Tapi namun lain dari syekh kita, lain dari mursyid kita, jangan terpengaruh. Pasti godaan itu ada karena orang yang ganal pada kita, ganal pada guru kita, lalu hambarelon guru balik ke lain, dia kita. Mahina pulang ke guru kok jadi bisa terabang ya. Sidin itu bisa terabang. Kalau awal kurang, sini jadi terabang kan lagi. Yang kada paham yang orang karamat itu istiqah khairun min alif karamah. Aduh, tuh mencari guru kemana sih anak? Kalau tahu jualan ke kawannya kan, bininya tak ulang-ulang kemana laki nyawa ya tahu juga. Sekalinya antara langit dan bumi adanya. Kemana aja ada tempat rombongan. Rombongan siapa? Rombongan si anak, bapak, ya berceramah. Empat berceramah, apa? Bisa kan berceramah? Ada empat belajar gitu. Nih. Mbah bini pang dia baik ada takwa. Mbah anak pang di kampung kalau tidak duit asik tempat lawan rombongan ceramah. Bini dan anak dibiarkan ayam apa hidupnya dan sebagainya. Maka itu namanya tertipu. Ada sedikit rombongan mereka. Ada rombongan pulang seraba putih pakaiannya. Pulang ke malam di masjid. Makan mana ada orang beri makannya empat orang ada dicari orang. Gawian sembahyang berjamaah. Umpat pulang, empat berlima di kampung. Situ kemari. Di mana pak oleh duit? Amerika sama bayarnya. Namanya Islam Jamaah dan macam-macam. Bini kalau digaji, anak kalau digaji. Ada pula macam-macam umat Rasulullah itu. Sudah 72 golongan itu muncul. Nang
Nabi itu orang neraka. 72 muncul sudah nang masuk neraka. Nang masuk surga cuma segolongan. Man ana wa ashabi. Sekarang nang man ana wa ashabi menjadi gharib, menjadi langka. Jadi kembalilah kita semua. Ingatlah bahwa diri kita ini adalah umat Rasulullah. Ingatlah bahwa Rasulullah itu meninggali kita bukan harta, meninggali ilmu. Ingatkan itu ya, Rasulullah meninggali ilmu habisnya. Amun sudah sidin meninggali ilmu, kenapa kita kada mengambil peninggalan sidin? Kalau harta peninggalan Fir'aun, Saddad dan Qarun, kenapa kita menuntut nang ditinggalinya Saddad, Qarun, Fir'aun, meninggalkan nang ditinggali Rasulullah? Apakah kita dengan Rasulullah sudah jauh? Pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Fir'aun atau Yahudi atau Amerika? Sampai apapun gerak kita dari Amerika semua. Sekarang di Saudi, apabila merek Amerika kita menukar, dibalinya tambahan gratis supaya payu produknya. Apabila ada menukar produknya, dianggapnya musuh dan teror daripada Amerika sombongnya di dunia ini. Maksudnya kan dari ini aja, yang ditukari oleh dunia. Jangan lagi menukari dari Jepang, Yapan, hanya mutamilah. Bahkan tahu kamu ucap itu bahasa Cina. Dia orang mengatakan bahwa Cina, pulang bahasa Cina berasal, tidak ada bisa berdua. Cina makan tolol. Bergapit, nang ini orang tidak bisa bergapit bahasa Cina. Kalau bisa pura-pura bahasa Cina juga mak tahu ya. Artinya kita dapat ucap aja makan. Ada pulang-pulang tua melihat kan anaknya makamnya kehendakan menegur oleh bahasa Cina. Ya kada bisa bahasa Cina menegur. Hancing cong, ya. Hancing cong, artinya bawa hancing cuan. Ya berbahasa Cina ya Allah, hancing cong, ya. Artinya hancing cuan. Baunya hancing, macam-macam. Makan kalau orang Arab, kalau nggak bisa bahasa Arab, nah iya. Malah gimana kawan yang ada bisa bahasa Arab atau orang Arab, empat itu kumpul kalau bisa bahasa kita iya. Pak makanannya ada, baca udah pandai. Acar inta lo sebut kok kalau bahasa Arab ana syabballah inti syabballah hanya sebelah orang ana syabballah inti syabballah bunyi benar Arab kalau syabballah la sebelah tiga cocok benar. Kalau guru jahar itu kan dia pakai sah orang kalau bisa bahasa Arab apa orang Arab abda ubis puja kawan Rahman. Oh itu Abdul Ubis dibaca. Hendakan bahasa Arab. Wabil Rahim. Tidak ingat Ihsan. Aduh, guru jari. Itu guru lawak kebetulan. Samuan ketentuan Allah, kekawaan kah, memandang, mengantuk. Ini rame bagaimana dia dapat melihat ini panggil ketentuan orang. Ada nang gigi tinggal 2. Jadi jangan dipender kada boleh diam je. Nah ada nang galak-galak, ada nang pindah kipu, ada nang makan.
Macam-macam pikirannya ada ke situ ke sini. Samunyaan penentuan Allah Taala. Manusia itu ya benar orang kalaras hari ini persis kalaras hari. Kada bisa menata Allah. Limahnya ditiupnya angin kudrat kedada, inya kada koma halang-halangi. Lamanya lima apa ya? Tawala mu'asyar lima mana? Tawala rod lima qabai. Tawala yang fa'udhal jaldimingkal. La tataharraku darratun illa biiznillah. Dalilnya Allah muridun, yaitu dalil sifat iradat, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat sesuai iradatnya. Tidak ada perbuatan Allah yang berselisihan dengan kehendaknya. Semalam waktu iradat, pahaman bahasa Banjarnya, Tuhan menentukan semua ketentuan Allah. Tidak ada yang di luar ketentuan Allah. Ketentuan Allah dibagi hanya dua, nyaman dan sakit. Apabila nyaman, kita menerimanya dengan syukur. Apabila sakit, menerima dengan sabar. Siapa kada syukur atas nikmat, kada sabar atas sakit, maka cari Allah yang selain dari Allah Ta'ala. Cari Tuhan lain dari Allah. Kada boleh lagi bernaung di bawah langit Allah Ta'ala. Sarik dengan Tuhan. Kada sedikit laki-laki bini-bini nang kada diridhoi Tuhan hidup di dunia ini. Dikutuk selama dia di bawah langit, dikutuk Tuhan siang malam. Karena kada ridho, kada sabar dengan bala, kada syukur atas nikmat. Dibari duit disayanginya, kada dibari hamok. Banyak juga disehatakan awak, bawanya guring bahimat. Disakiti hamok. Menjesakit gigi hamok, menyampit pada gigi, subuh menawar, guring nyanyi. Ujar Tuhan, jangan nyawa ke Tuhan unda lagi, cari Tuhan lain dari unda. Kada boleh lagi bernaung di bawah langit, langit unda. Ulun kalau bernaung di bawah langit yang jauh, ulun bernaung di atas atap, biasa atas bernaung, kesal-kesalahan nyambat kan. Banyak kan, coba lihat bini kita, diri kita, anak kita, mentua kita, menantu kita, ipar kita. Nang apabilanya senang, ada syukur. Apabilanya sakit, ada sabar, ada sedikitan. Orang nang di rumah kita aja dulu. Gigi sakit, kepala yang lupakan. Jangan giginya sakit, kepalanya kurang. Bini coba manusia yang kada bisa syekh merabbi mursyid. Kalau orang bisa syekh merabbi mursyid, kada bakal kayak itu. Bahkan dapat bala punya syukur kepada Allah. Tingkatannya bala dianggapnya nikmat. Karena sedikit pun daripada ujung ujung syauq duri. Ujung duri sedikit cocok ke awak kita, pahalanya ganal-ganal. Kada percuma duri cocok di awak kita sedikit, kada percuma. Itu pahala yang benar. Tuhan memberi pahala yang besar dengan adanya kejadian cocok duri sedikit. Apalagi harus bangkak, batang paha bangkak, bangkak, batis terus bangkak. Apalagi ini ajrun azim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala yang gana kada melawan kita sembahyang saban malam,
puasa saban hari, bersedekah memberi makan orang seduniaan tiap hari, kalau melawan dengan adanya ujian ini. Asal kita ridho. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Kalau saya mencari karamat itu kayak mana mati, nang wahini aja sudah nah. Nang wahini aja sudah. Pahalanya benar bagi orang yang bisnis Syekh Murabbi Mursid. Syekh Murabbi madahkan nyawa ajrun azim. Nyawa luar biasa tangkat di sisi Allah. Buktinya tuh nang gono-gono dari apa? Tercucuk duri ada di awaknya kurang pun sampai ke Singapura penyakit nyawa ini. Artinya saksi bahwa nyawa ini orang yang disayangi Allah itu banyak, bukan di Indonesia ya. Jadi tenang, hati tenang. Tapi kalau melapas syariat tetap aja berusaha. Dokter kurang mengusahakan. Ujar dokter kalau cuci darah senayan, pian itu hari Kamis sudah uyuh, hari Sabtu tambah uyuh, hari Ahad tambah uyuh, sedangkan Kamis, Sabtu, Ahad yang bekerja, mengajar. Jadi tas uyuhannya di situ pian begawi, kasihan pian. Kalau bisa pian itu begawi rahatan sehat. Yaitu hari Arba cuci darah. Kalau cuci darah hari Arba, Kamis sehat awak. Ya kan? Nah itu. Sabtu sigar awak. Diharapkan malam Jumat hadir mau burdah sebab sehat. Sabtu sehat, Ahad sehat. Diharapkan malam Senayan kawan baca maulid. Hari Senayannya menurun sudah kesehatan. Tapi istirahat kada pengajian. Hari Selasa istirahat pulang, walaupun menurun kesehatan, tapi istirahat. Ada bandingannya istirahat ini. Arba cuci pulang, anjuran. Sampai ke situ Allah Taala kasih sayangnya. Dokter sampai ke situ berpikir, maaturakan jadwalnya aja, jangan sanayan lagi. Kita berturut saja sebab itu pas alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun, orang yang berpengetahuan memikirkan kita turut. Jadi abah insyaallah taala sanayan esok cuci darah, kemudian Jumat cuci darah, kemudian setiap Rabu. Doakan aja mudah-mudahan. Artinya Allah Ta'ala kalaunya bagus memberi umur kita tetap ada lagi. Kalau ada manfaatnya kita masih bisa sehat. Tapi kalau ada manfaat lagi di dunia kita qabaqnul ardi khairun laka min bahriha. Kita boleh mendatangi Rasulullah dalam kubur. Sebab Rasulullah sudah menunggu dalam kubur berapa lama, rindu dengan orang yang cinta kepadanya. Rasulullah menunggu dalam kubur sudah. Nah, di sini masalahnya muridun apa pula tugas kita. Kalau iradat tugas kita semana syukur dan sabar, ya kan? Nah, itu. Kemudian maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak berminta doa pada Allah Taala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dunia akhirat adanya. Jadi itu kalau sudah kita tahu Tuhan bersifat muridun, semuanya ketentuan Allah, maka kita disuruh berdoa. Doanya diatur minta kebaikan dunia akhirat dan minta jauhkan daripada bala dunia dan akhirat. Ujar ulang balik,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ujar orang ini kemarinnya doa satu jagat. Ya kan? Itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah minta dunia yang baik-baiknya aja. Wa fil akhirati hasanah, akhirat minta yang baik juga. Wa qina azabannar, selamat ulun dari neraka jahanam apalagi. Tapi di sini Pak Samsudin banyak meminta doa. Iya, lalu kita di dalam sujud membaca Rabbana Atina disusun oleh guru-guru bahari sampai ke guru Seman, sujud terakhir membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 10 kali. Apalagi sembahyang hajat, karena sujud yang terakhir itu disusun oleh ulama bahari membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 10 kali. Bangun sebenarnya ya. Nah, cuma ujar guru Haji Abdurrahman Siddiq berapa bukti apabila membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah lalu untuk membaca sandal hilang jangan dawal. Sebab hilangnya itu bagus tuh hilang. Kita minta yang bagus. Siapa wani memadamkan Quran pada mengabulkan? Janganlah tak hilang sandal bagus tuh hilang. Nah, kita minta yang bagus. Kemungkinan namun sandal itu masih ada, kada berganti kan namanya. Ya kada. Nah, kemungkinan namun sandal itu ada orang pada mendoakan. Limbahnya hilang sandal, siapa guru kehilangan sandal aja. Kasihan guru aja. Ada nama kasihannya. Jangan berjual sandal, nah ulun minjaminnya sekian ya. Tapi minjaminnya barang hanya asal bisa-bisa menerima hikmah apa yang terjadi. Setiap sesuatu ada hikmah. Hilang sandal ada hikmatnya. Sekurang-kurangnya hikmatnya itu sandal mungkin subhat atau haram. Kita minta yang bagus, nah itu haram diambil Tuhan yang pada bagus tadi. Di CCTV di rumah hilang, kita minta Rabbana Atina. Mungkin TV itu waktu berjualnya menukarnya pada bakat haram pada. Jadi Tuhan membersihkan rumah tangga kita, yang pada bagus di rumah diambil di Tuhan melewat sualing. Jodoh demikian, kita minta di dunia yang baik. Bini kita ke pasar nak kali iwak, taruh beca, masih berlaluan. Nah, berapa umurnya bini? 90. Nah, baik kan? Gantiannya 16. Nah, yuk. Bisa-bisa aja karena apa yang terjadi itu hikmahnya yang dihadang. Jangan ditender, bisa benar ada hikmahnya aja. Ini harap. Ada yang tandarnya benar punya orang munafik. Munafik itu kalau pandar rajanya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau pandar rajanya bak parujuk daur jua. Ridho jallahnya wajah, ridho jallahnya takbir. Baksidin yang kena mengarang pemamai besar kemarinnya. Mandar munafik tu bisa yang menulang nambah iman. Ranai jasa pilih pakainya. Tapi memakai, ranai tapi memakai. Itu kesannya dicontohkan. Di si bini, saya orang bini terus memusuki, mitiki, bermasak nyaman, darah, kalau mau makan ketika di luar laki, setengah malam kalau mau makan kejemahan dengan laki, lakinya gurih, serabanya panas, kopi panas, teh panas,
menyelaki bangun dialih lonong panas supaya sigar yang laki umur 90 ke pasar kata tukang sarannya baca mati hikmatnya ambil kasihan sejenja mati bini sejen datang orang anu SKP dia mau ya kawin dulu kenapa aja mau aja mau gampangan ini nambah hinak ngaleh ujar dokter sesak aja jangan sekurangnya sesak lawan sesak sampai jalan ngalih baiknya kenapa jadi sesak mah aja jadi gas yang di bawah naik ke atas gas ya soalnya bahasa kita tuh angin wah ini gas ya tidak kita kalau gas itu kan melaju motor aduh ini mah dia sekali tidak agar kita itu kan keluati ini mah aja ini lawan cairan ya ini masang di talingan ini apa sama cairan tak biar sudah menumpuk. Nah, apa aja penyakit yang di talingan itu jalan yang nyambung itu jalan penyakit apa aja apalagi bini-bini balawas memandang begitu cocok kalau dia kalau akan tahu bang jadi di bawah saja nih kisah dokter apa cairan sudah menumpuk dia jadi naik ke atas cairan memang waktunya udah 3 hari sebelum cuci darah mesti kayak itu aja jadi waktu cuci darah aja ditarik cairan itu 3 atau 4 kilo itu habar di kampung kasihan sama guru aja keluar nanah 4 liter aja gimana nanah keluar nyawa kan di sekolah ada nanah apa banyu darinya nanah bilang di kampung menangisan beginian nang anak belaki sijin mau hendak belaki yang dulu dari ini bibir seksi senyumnya hebat mahlabana jalan beti lapia minta kebaikan dunia akhirat minta jauhkan bala dunia nah jadi apabila TV di rumah hilang ke bala dihilangkan Tuhan kawan yang kedua lamun kawan salah jagal menjadi bala lamun kita dipisah Tuhan ampih bakawan kita ada karena orang yang kita tuh kalau ketujuh itu dikawalinya sekalinya nang itu nang manfaat karena itu nang jadi kebaikan jadi nang baik datangan nang kada baik bukaan itu tak hasil daripada orang nang ma'amalakan tujuan makrifat nang Tuhan bersifat muridun aja nih jadi jangan sampai dibuka sebenarnya di dalamnya dengan luar macam dulu kita insyaallah mudah-mudahan mengerti jadi kalau iradah semalam Allah menentukan yang ditentukan Tuhan 2 nyaman dan sakit waktu nyaman syukur waktu sakit sobar kalau muridun dalilnya sama aja cuma amalannya berdoa minta kebaikan dunia akhirat dan minta hilangkan bala dunia akhirat minta dah
Wallahu subhanahu wa ta'ala. Fatihah. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين أن الله يحيي ذوي الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلمك أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا لا يغادر بعده سقما ولا ألما ورزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق من السنين توصلان يعز إلى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين على هذه النية يا رب العالمين وعلى كل ما نواه به السلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan di satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Ta'ala memudahkan khusus bagi orang-orang itu masuk surga. Salah satu jalan untuk menuju surga bi ghairi hisab yaitu menuntut ilmu sampai mati. Menuntut ilmu itu dengan 3 daripada perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah seorang guru atau murid atau pendengar atau pencinta, jangan yang kelima, maka kamu binasa. 4 golongan ini termasuk menuntut ilmu, gurunya, muridnya, yang mendengar benar aja ada kitab, lawan nang manulungi membantu atas terselenggaranya majelis ilmu itu, baik membantu dengan duit atau dengan awak-awak. Bupati kita nih menulungi memperbaiki, membagusi jalanan yang di sekeliling sekumpul ini. Bupatinya garing. Nah, kita doakan mudah-mudahan lamun bagus, baik. Bagus baik. Minta tuh. Nyaman kalau tadi di jalan diadakan sini. Wah, kananakan orang tua ada juga pengen kada mau diaspal. Ada ulun jangan diaspal aja. Namun awak yang diaspal hancur ya. Malam tadi aku berjalan keliling. Jadi merasain yang aspal dasar nyaman, yang masih berlobak-lobak dasar gelebak yang dia motor. Berjalan tadi, memeriksa gawian Allah Ta'ala perantara bupati. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saban malam berjalan tanpa pengawal, tapi senjata tetap ada. Dia waktuin pedang. Jalan mana setret nang kada bagus, sidin sorong nang mengetahuinya. Kada ada laporan pembakar. Jadi sidin perbaiki jalanan itu. Nang mana ada orang-orang kelaparan, bulik sidin ke rumah, membedakan sidin
gandum udah anjur sih kecil rumahnya. Saban malam ujar si Umar macam apa aku nak guring siang karena begawe di kantor, macam apa guring malam lamun meneliti keadaan rakyat itu nang di dalam rumah masing-masing, ngalih mencari jalan guring di antara keduanya. Begitulah kurang nang bujur-bujur pejabat. Kalau guru nang bujur-bujur memperhatikan muridnya, bagaimana caranya murid supaya cepat mengerti, bagaimana supaya murid jangan ke situ kemari, dan lain-lain lagi. Guru nang bujur-bujur guru selalu fokus pikirannya itu kepada muridnya. Pemerintah kepada kesejahteraan rakyatnya. Apabila pemerintah dengan guru seperti itu, maka rakyat menjadi bagus. Apabila tidak, rakyat menjadi susah, menjadi fakir miskin. Sinfan minan nas idza salaha jami'un nas wa idza fasada jami'un nas atau kama qala al-ulama wal umara. Itu di antara dalilnya. Jadi di sini ada pejabat, di sini ada orang yang jadi guru agama. Terserah lawan yang berdua inilah mau dibawa ke mana masyarakat ini. Mau dibawa ke surga kah? Mau dibawa ke neraka kah? Itu tugas ulama dan tugas pemerintah membawa masyarakat kemana. Kalau ulama dengan pemerintah menurut akan fatwa ulama, berarti seia sekata. Ulama mengatakan haram, pemerintah mencegah. Ulama mengatakan gawi, pemerintah membantu. Insya Allah rakyat akan menjadi sejahtera dan bagus. Tapi kalau sudah umara atau pejabat itu jahat sangka, buruk sangka, curiga terhadap ulama, dan ulamanya menjilat kepada pemerintah, maka rakyatnya yang sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dan zuriat kita sampai hari kiamat menjadi orang yang masuk surga mudah. Artinya semua zuriat kita hobi menuntut ilmu, baik mengajar maupun berkitab maupun mendengar maupun mencinta atau pembantu ulun Haji Mailani sakit keras di rumah sakit Sari Mulia. Itu orang yang bujur-bujur membantu sesuai dengan adab yang ada di Quran dan di hadis. Jadi barang siapa memusuhi atau menyambat Haji Mailani, langsung sama lawan menyambat memusuhi ulun. Urusannya lawan Rasulullah, bukan lawan ulun dan Haji Mailani. Urusannya lawan Rasulullah. Dia berhubungan dengan Rasulullah. Bagaimana dia terhadap Rasulullah nantinya di akhirat. Karena kita berdua ini berjuang satu dengan ilmu, satu dengan harta. Di amwalikum Haji Mailani wa anfusikum belum. Di rumah mulai Jumat tadi sampai esok seminggu. Rencana 41 hari membaca Yasin dengan doa selamat khusus mendoakan Haji Mailani supaya ia sembuh dari penyakitnya. Dan makanan kurangnya 41 ikom selama hari di rumah. Tanda kita bersahabat nang bujur-bujur sahabat. Apalagi murid apabila merasa bujur di si guru, hendaknya masing-masing berkumpulan mendoakan guru, membaca Yasin dan salatan kamilah 11. Tapi kalau kada menganggap guru, maka kada tapi mendoakan dan kada tapi membacakan Yasin dasar kesembuhan gurunya.
Memang kalau menuntut ilmu banyak, tapi nang menyayangi guru sedikit. Nang sayang lawan guru itu sedikit. Memang sudah sampai itu tulisannya. Di zaman Rasulullah aja ada nang kafir, ada nang munafik. Kalau orang kafir jelas sudah ada umpat di majelis Nabi. Kalau orang munafik ini umpat, tapi kada membantu. Bahkan kalau urusan nang nyaman, inya umpat. Urusan nang sakit, inya bertinggal. Ringkasnya, kalau urusan keluar duit, orang munafik kada hakun. Kalau cagar dapat duit, inya ketujuh. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman kita sama. Ada golongan kafir, yaitu nang kada umpat. Ada golongan munafik, umpat, tapi nang nyamannya, nang sakitnya kada hakun. Semua Allah Ta'ala akan membalas masing-masing. Si kafir dibalas Tuhan atas kekafirannya, si munafik dibalas atas kemunafikannya, si muslim dan mukmin dibalas atas keislaman dan keimanannya. Masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita perdoain meyakinkannya masing-masing mulai balik berakal, yaitu alimun, artinya yang mengetahui, maka mustahil yang jahil. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mempunyai seorang Tuhan yang bersangatan alim. Seluruh sesuatu tidak ada yang tidak diketahuinya. Begitulah Tuhan kita. Kalau bini-bini telah balaki orang alim, kada jarang paling alim di Martapura kecuali si laki-laki itu. Bini-bini itu nang ampun laki rumah ngarang are atau gembira hati si bini-bini itu siang malam luar biasa. Karena inya dapat anugerah laki yang paling alim di seluruh Martapura. Kada orang ampunnya inya. Itu hanya sebagai misal. Ini Allah Ta'ala paling alim daripada segala nama alim. Ampunnya kita. Tinggal kita aja lagi merasa sugihkah diisi Tuhan muka itu, atau kita ini merasa biasa-biasa. Karena orang munafik itu walau bisi Tuhan yang luar biasa, perasaannya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau orang beriman, bisi Tuhan yang luar biasa, gembira, tambah hari tambah gembira, tambah sehari tambah gembira. Nah di sini kita bisa mengukur diri masing-masing. Kita sudah balik, kita kada kegilaan, diukur. Bisi Tuhan Allah Ta'ala nang alim babanaran, gembira hati kadakah nang kebanyakannya orang munafik gembira bisi harta, bisi pangkat, bisi bini, bisi keluarga, bisi kesehatan. Munafik semuanya aneh juga. Munafik apabila sudah sehat ketawa, artinya imung. Apabila sudah berduit imung, pangkatnya tinggi imung, keluarga banyak imung. Itu munafik tak. Tapi kalau orang beriman, walau tidak punya keluarga, walau sakit, walau susah, walau ada berpangkat, tapi bisi Allah Ta'ala lebih imung daripada orang munafik tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Zuyyina lin-nas munafik hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqaddara minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Di dalam ayat lain, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu perbedaannya.
datang saja baru hilang. Baru datang baru hilang. Maka datang ke ulang pas kena sorot, waktu hilang kan kena sorot juga. Ada penyutan ngarannya sifat. Orang menghendak kena sorot itu datang terus-terusan, jangan bawa ya. Sekehendaknya menuntut ilmu hendak datang-datang tidak ada. Macam apa hendak berhubung berkat dari seorang kepada Rasulullah. Berkat itu datangnya di istiqamah. Istiqamah itu rutin. Jangankan mendengarnya rutin, duduknya harus rutin. Jangan bahamu di sini duduk, baru balik pulang kemari duduk. Jangan. Haitsuma tastaqim yuqaddir laka Allah najahan fi ghabiri azman. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainakum ma'an ghadaqa. Ini apa? Mbahnu ada, mbahnu pada ada, duduknya malu di sini, malu di sini. Nah itu karena kita ada belajar adab di sini. Mallalahu adab fahuwa adab. Siapa kada belajar adab maka itu adalah binatang. Aku nak bertakun lawan orang nang kaku di sini lah. Kalau orang hendak menonton sepak bola luar negeri itu nah, atau orang hendak menonton tinju dunia, satu karcis untuk masuk ke majelis itu bayarnya berapa? Kalau duit kita itu 50 juta. Itu pun kelas yang paling di belakang. Ikam tak tahu. Di ruangan tinju dan ruangan sepak bola itu 50 juta karcis yang di belakang. Kalau kita hendak masuk surga dari hisab, kadawan akan duit 50 juta kalah lawan orang kafir. Adakah terpikir umat Nabi Muhammad tentang itu? Menggunakan duit untuk masuk surga kada berhisab. Kada sayang. Sebab Tuhan menghurupi duit kita itu dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah disinilah hadis Nabi yang kita perhatikan. Al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang yang apik itu musuh Allah walaupun jadi guru. Wal wasakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang murahan itu kekasih Allah walaupun bungul. Cagar masuk surga kada ada hisab. Kada orang 50 juta. Lihat orang kafir hendak menonton tinju seron beda menyerabah bubar ya sudah. Kalau kan menyesal 50.000 keluar itu adanya. Karena menyamain pulang 2 bulan akan datang nukar pulang karcis. Beberapa kali tinju dunia nata itu. Seorang sekali seumur hidup hendak masuk surga kada berhisab bayarannya 50.000 ya tak ada hakun. Mungkah wajar anu 5 rupiah aja karcisnya atau begekeng perai makannya 2 piring. Kada perbedaan antara nafsu dengan akal. Orang yang berakal yaitu orang yang beriman. Ya kan? Sebab akal diserahkan kepada orang yang beriman. Karena adanya akal, orang itu menjadi mukmin. Akal itu nur yang dijadikan Allah ditaruhnya ke dalam hati seseorang, maka seseorang itu disebut mukmin.
Jadi kita ringkaskan aja, akal itu adalah iman. Iman adalah akal. Adapun nafsu, ya tadi sudah tahu aja ini khasiatnya masuk surga. Kata Bayi Sab, kenapa duit sudah mau dikeluarkan 50 juta? Orang yang bernafsu wani 50 juta untuk menonton sepak bola dan tinju. Nah di sini kita mau ukur kita ini berimankah atau bernafsukah? Masing-masing aja lagi, sebab kita ini kubur pun masing-masing. Kita kubur masing-masing. Guru Seman dikubur Sidin, aku dikubur aku. Masing-masing ada boleh sebuah kubur berdua. Masing-masing aja kita. Nang hari ini warisan dari Rasulullah dibagi-bagi di majelis ini. Terserah hendak mengambil warisan ada digunakan atau mengambil serta memakainya warisan tadi. Ada orang yang dapat warisan rumah, ada didiaminya. Ada yang dapat warisan harta, ada digunakannya. Ada yang dapat warisan pakaian, ada dipakainya. Itu misal. Ada yang dapat warisan ilmu, ada dipakainya. Di antara ilmu, perbedaan antara akal dan nafsu. Kalau akal, wani 50 juta untuk masuk surga kalau berhisab bayarannya. Apalagi Quran menyatakan, "Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah." Sedekahnya itu diatur oleh Quran, 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh. Sesuaikan dengan kasugihan masing-masing. Orang sugih hendak masuk surga, banyak-banyak memberi. Orang susah hendak masuk surga, sekadar kesusahannya. Surga pun balain. Lamunnya murah duitnya, murah juga namanya. Rumahnya cepat buruk, lamun rumahnya hanyar, larang harganya, nangka itu juga. Tapi samat dia bisi rumah, tapi balain-lain. Hendak masuk surga kada berhisab gratis. Kemana mandak akal itu nafsu belaka. Ada pulang artinya orang mengamalkan ayat ini. Qabidha hajakna jaitumur rasul faqaddimu wa sadaqah 'alal musli qadaru maqdul qadaruh khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Amal ayat-ayat itu orang mengamalkan ayat itu bahjar itu jual mengambil ilmu buat tarif. Apabila pada sampai tarifnya pada kau mengambil ilmu itu di situ daripada bunganya. Coba bayangkan orang yang menonton sepak bola lawan apa kan tinju aja. Jadi seorang sudah ada mengamalkan sedekah harta, orang yang mengamalkan disambati tulang darah. Sudah seorang kada memakai, orang yang memakai disambati pulang, tasambati Quran. Guru mengambil hadiah itu khudh min amwalihim shadaqatan. Ayatnya pahamlah. Nang menyampaikan apabila hendak sesuaikan memberi dengan kesugihan nyawa 'alal musii qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Lamun hendak berdapat jangan tangan 10 idana jaitumur rasul faqaddimu lana sadaqah. Sesuaikan sedekahnya dengan kesugihannya. Ada yang menyampaikan kali itu, bah itu jurnalnya memberas. Jadi di sini kita tahu sudah bahwa zaman sekarang Al-Quran sudah ditinggalkan oleh masyarakat kebanyakannya. Jadi orang yang memakai Quran dianggapnya ganjil. Sesuai aku ingat hari saya belajar tasawuf, guru belajar itu hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi wal batilu maqbulun ghairu mardudi. Guruku hari membaca qasidah itu. Hadaz zaman,
al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi. Zaman kita ini yang benar itu dimusuhi orang keseluruhannya. Wal batilu nang salah dan fasad maqbulun ghairu mardudi. Tidak ada satupun yang mencegah dan menolaknya. Cocok lawan dia orang banyak. Ayo. Tempat-tempat mungkar dan maksiat, baik tempat riba maupun lacur maupun tempat judi, mana ada orang yang membesminya, ada jawaban yang mulai timbul sudah. Ngarannya Garusikat. Panderanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hari Senin tadi tuntung cuci darah boleh. Polisi di hadapan, kadang herannya polisi kok nyut tret, nyut kan herannya. Jatuh orang mati kah itu. Innalillahi biasanya itu bahaya, karena harus sikat saja. Man 20 motornya kasihan kan. Dodol. Isinya hibah. Lawan Garut sikat. Bahkan kita kejatalan nggak ambil sikat di Garut. Karena diharapnya polisi kan diharapnya polisi pintar, dipalapinya supir itu abah guru di belakang. Langsung hendak gugur, motornya belakangnya bak pinggiran hendak gugur belakang. Nah hanya tahu, nang di belakang ini komandan Garut sikat. Garut sikat yang ada di sini yang jaga di parkir. Nah, itu ada Garut sikat yang ada jaga di parkir, datang kada sakahu lawan yang di sini. Yang di parkir ini menjaga rahat maitipakan maling sepeda motor. Datang Garut sikat yang lain, dikiranya yang ini hendak betulkan, pukulnya kena, yang ini bangun mukul pulang kena. Nyawa murid siapa? Murid guru juga sama kebalnya. Tapi kena juga belum jaga. Nangaran jaga Garut sikatnya ada kena. Nangaran bujur-bujur jaga, orang kasih sayang dalam kita. Kita hendak maacap, baluman lagi kita turun, untung sudah atas orang yang maafkan. Jujung kita hendak diperbaiki, diangkat, balum lagi masang tapih, masang selawar hendak mengangkat jukung, sudah jukungnya orang yang mengangkatkan. Kalau seraba orang itu menjaga. Kalau masih bercampur seorang, kurang menjaganya. Ini hari ini aku jadi komandan Garut sikat. Isok aku kalau banjar pulang cuci darah, hati-hati. Nang innalillahi itu bakal ke pinggir lala. Yang dihalangi lagi. Menggagal ulun guru bakria kan melihat motornya itu geruduk. Lematnya nang 21 motor ini menyesik kemudian nang ngecek motornya terujuk nang belakangnya merujuk. Ada bataan lagi kalau inya seorang mengikat dirinya. Alhamdulillah selamat saja. Si Ipong di antara mereka kan aku mesanya kalau nang mesanya dasar sikat bujur garunya. Paguruan kalau di mesami sedang orang. Pengarannya di dalam tugas. Panggilannya itu ada mati kurung kematian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menakutkan banget itu. Mun sampai datang inna lillahi ada takutan juga orang yang maksiat itu sadang sudah. Inna lillahi tulisannya siapakah yang memberikan informasi itu? Isok abah dicucuk lah. Doakanlah mudahan urat-urat yang dicucuk bekas sama yang tadi bisa diulang.
Jangan sampai terjadi kegagalan. Mudah-mudahan besok dicuci. Karena hari Rabu cuci pulang. Tangan kiri sudah kembali bagaimana asal. Sudah. Alhamdulillah. Doakan Abah, doakan Haji Mailani kan. Jadi jari turun Mailani pun ada orang macam-macam suara sumbang lawan ikam. Ikam itu nang kaya orang jaga gawang kan. Bekepinggi lah itu mah. Jadi namun ada nang merujuk gawang nang bincu siapa? Iya. Jangan seorang menghadapinya bakal buncu mintena Rasulullah nang dikemukakan. Jadi orang itu menyambat Rasulullah, orang itu menghina Rasulullah, orang memadakan Rasulullah memeras. Khudh min amwalihim itu kepada Rasulullah ayatnya. Idza najaitum Rasul kepada sahabat, hendak bertanda jalan Rasul, jangan kada memberi hadiah. Jangan gratis, tidak ada masalah gratis. Quran banyak perubahan dari Quran, Quran jalan. Kada sedikit orang yang membaca Quran, Quran itu mengutuk dirinya, inya kada memakai. Orang yang memakai dihina pulang. Di rumah sakit sini mulai hari malam Ahad jauh angkat bawa ke rumah sakit gimana itu tambah darah ini terkena barah di sini paru-paru kiri, sini paru-paru kanan, di tengah-tengah di atas ini ada barah. Namun dokter memadakan kanker barah itu kan ada butuh nanahnya itu ya akar. Kita pecah barangnya sudah, tinggal lukanya lagi membalon. Nah paru-parunya itu sebelah hilang karena ini perokok berat. Barangnya pecah sudah kesiannya. Bisukan tadi di telepon di Locoi, ingat Pinando jalan gini joko. Ketawanya namanya berarti mun ketawa lambat aja mati lagi. Ya biasa orang anak mati itu kan pinandu lagi. Abahnya ya. Kada pinandu lagi. Bini kan pinandu lagi. Aja ditakut di pinandu dah orang bini ketawa. Ini ketawa dan mati lambat aja mati lagi. Kalau Habib Husin berakbar lain minum banyak enggak. Apabila nyawa mau minum kada mati nyawa. Itu dari masalahnya tadi perbedaan antara nafsu lawan akal. Orang hendak menonton dunia aja, wani mengeluarkan duit 50 juta. Nah hendak masuk surga ada berita, lagu nang berpere-pere aja. Nah, 3 minggu lagi kita masuk surgaan pulang, bermakanan pulang. Nah, mudahan berbanyak tukang makaninya. Sebulan sekali sabarnya. Mereka ada perpintaan kada. Bahawa perpintaan Allah Ta'ala tahu aja. Allah Ta'ala tahu aja hasbi min su'al ilmu biharus. Angkabi amilata Ibrahim. Tattabi amilata abikum Ibrahim. Ujar Imam Ghazali, "Fattishin nasa tajidhum aqariba." Manusia di zaman sekarang kalau kita periksa samunyaannya persis kalah nang menyangah. Bukan kawan, kalah menyangah pulang. Mun kita bakal kawanan zaman sekarang dia hendak diikutinya aja. Bilang hendak kena wisanya aja kita. Matinya Imam Ghazali sembahyang sidin di atas kapal, mengikut imam menang di dalam masjid. Tetap sidin berjamaah juga. Pada asalnya di atas kapal rumah, mengikut imam menang di masjid.
Dalilnya alimun, yaitu dalil sifat ilmu adanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala mengetahui dengan semua sesuatu. Nang wajib diketahuinya, nang mustahil kan, nang harus. Alimun bikulli syai'in. Kada ada sesuatu nang kada diketahui Tuhan. Dalam, luar diketahui Tuhan semuanya. Ayo Pak. Aku tahu. Wanita maling nyimpan sana. Kedua nih, jual maling sidin bangun aja. Padahal saya nguring. Cuma sidin migau asal menimpo. Ini musim maling, orang nasugih datang ke guru bari ulun amalan supaya jangan sampai kehilangan. Jangan guru minta aja nyawa. Dia sudah hendak guring, baca rancak-rancak. Aku tahu. Orang ngaran indah kehilangan. Bah berapa lama amal kerja. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Sampai guring tak igo-igo. Aku tahu. Berbalik. Maling datang, bahjal maling, bangun aja orangnya lagi. Sunyi bergambar pulang maling, berbalik sudah. Aku tahu. Guru agama apabila ingat aku tahu, kadawani menyimpan nang benar. Sedikit pun yang benar kadawani menyimpan. Semua disampaikan. Walau jiwa taruhannya. Ulil haq walau ala nafsik. Asal ingat aku tahu. Kalau ingat kada ingatnya aku tahu, takutan menyampaikan yang benar. Takutannya macam-macam. Kada wani menagur yang benar, kada wani kenapa nang salah. Karena takutan. Padahal aku tahu. Orang sugih apik. Aku tahu. Kada wani inya menyembunyikan sifat bakhil di dalam hatinya. Karena Tuhan tahu di hatinya ini ada bakhil dan tinggi. Tuhan tahu biar inya berpada pemurah. Lamun dasar engken Tuhan tahu aja. Apa arti Tuhan tahu? Tuhan membalas. Nah itu. Ingat situ nang kawadit tender lawan montong. Arti Tuhan tahu membalas. Orang nang engken dibalas Tuhan. Nah pembalasannya diantaranya yang disebut tadi dimusuhi Allah. Jadi pangkat macam apa? Musuh apa? Musuh Allah. Ada gantangan musuh Allah. Walau ini jadi guru agama, apalagi sudah bunyi pada dulu, engken pula musuh Allah. Mudahan anak bini kita jangan menjadi musuh Allah. Nya ada juga nang laki pemurah nang bini apik. Ada nang laki pemurah nang bini apik. Ya kan nang laki telah membagi-bagi pakaian, nang bini tukang bagi akan aja. Kalau tuang menuruti dasar nang labihan dibagi-bagi juga. Banyaknya pula warga nang susah tetapi bisi pakaian. Seorang di rumah baca tanah lemari pakaian yang kada terpakai kuning ya kada bebanyakan pang kuning sudah tak panggulunya ini kada sekali mau nang kuning itu dijual pulang di pasar.
rombengan sedang kalau tak sedang namun bisi-bisi nangka itu ya di mapa-mapa kan apalagi kamu tahu menakut aja pikir kalau untuk menambahi aja kurang apa aku bangga tahu ikam nya resikonya masing-masing anu ngalih benar lamun siwah kaliangan itu kan ada siwah darah arti siwah itu barat sebelah sini nah anu kertas minyak nang sebelah sininya kertas yang biasa kadang mau jalan nah mereng terusnya barat sebelah nangka itulah lamun lakinya pak pamurah biminya ape siwah jadi kalian ini jalannya mereng kada saya kada sa pamanderan tapi lamun nang biminya pamurah nang lakinya pamurah iya nang siang malam bisi tamu nang kada boleh tamu kecuali makan karena laki menunjuk duit nang bini bagawi-gawi memberi makan tamu nah itu saya sekat lamun nang laki menunjuk duit nang bini lawan laparannya rongging cuk duduk aja minum menghadapi tamu lawan kipas begawi kada duit kada keluar nyulungi tamu kada apa kada sedang malam sini kan aku telah pikiran nambah aja tapi menambah yang kedua sama kayak tujuan ya iya ngarangnya bala laki duitnya bini begawi yang betakun tak mau ibak apa hari ini kesentamu undang papai arti papai itu abahnya ini kan nyambut abah tak papa nyambut rumahnya tak mam dia menunjukin duit mam apa papa hari ini waktu kesentamu apa undang papa artinya waktu undang adalah disuruh ke tamu kenapa ada tamu tu berdulu membuat dia cara beli undangnya ambil berapa ini bari makan orang bunyi harap bari makan orang semuanya tapi dagingnya sakibit jadi jangan dapat nasi sebungkus sesuapan nasi kalinya kan salumuan iwaknya di lumu jangan di lumu sesuap nasi daging mestinya dihiris selawi sekilo itu hitam selawi dihiris 75 nang supan tuan guru atau pantar bisa kumpul nang berduit guru jasa romonan asam jenar siapa merasa benar siapa apik khusus Allah man lam yudhi fala yaqrabanna masjidana hada siapa apik ada boleh berparak lawan masjid undangan naya ujar Nabi itu orang ulu sungai saja kada nang mengesakan bahasa ulu sungai nang naya esok Jumat Sabtu Ahad peraya hadurinya peraya akan datangnya pemakan kira-kira ke tempat kandang yang jelas atau nasi iwak mewah kadang nyaman iwak ngano wadi sapat jadi pada dibuka sapat kekomu jadi kena maulah wadi sapat kiamat semingguan maulah ada juga daging yang mestinya sekilo 25 karatannya juga 75 kenapa ada
Iya benar. Butuh waris. Nasinya saling banyakkan, iwaknya kayak butuh waris. Ya kayak butuh akonta ada juga. Guru mensupan kan di padahal bari makan ulang dia ada cukup iwaknya, padahal pada bari makan ini dia ada nasinya, jadi ngaran itu alang-alang tanggung. Ini mada akan nang sebujurannya saya kan sekira nang sepala jo nang makan tas nang makan pangkulang lalu sudah tahu aja pada mayo. Nah sabungkus dibagi berempat. Ini sudah tahu pada mayo masing-masing membawa bulik sabungkus sorong magilnya pada mayo. Nah jadi ngarannya sama keduanya kena. Sesuap makanan dibalas lebih dari sedekah sebelum Uhud amas. Mun orang bujur-bujur warisan Nabi ini dipakainya. Nang sugi-sugi itu mengeluarkan duit kami benar 5 juta sorong aja, kurangnya 100 berapa? Hah? 8 miliar, ayo ikam. Kalau gampangan bisa sok daging ke kepala sayatannya. Tapi mengalir mencari mau mengalir ditarik 5 juta aja sebulan sekali. Kurang lihat 50 juta sekali camparan habis. Aduh, dasar pakai nang ianya bukan hanya ilmu nang didengar. Quran menyatakan la khayra fi katsirin minhum illa man amara bi shadaqah. Adalah kalau Quran kandang. Macam apa maksudnya misi Tuhan paling alim bebenaran kadang yang kada diketahui sigen. Kita sakit parut belum tahu. Ya kan? Kita ria sudah tahu. Kita ikhlas sudah tahu. Lamun sudah tahu wa kafa billahi alima wa kafa billahi syahida. Kada usah lagi ya kita bahabar-habar balain nang unda bersedekah sekian, unda sembahyang sekian, unda puasa sekian, unda menolongi orang sekian, unda membantu orang sekian. Kada usah, sebab Tuhan sudah tahu cukup. Kada usah lagi minta ketahui lawan nang lain. Apabila minta ketahui nang lain itu nang ngaran ria. Di sini dereta. Orang nang ria itu kada cukup lamun Tuhan aja nang tahu. Hendak ditambah lagi dengan nang lain huruf apa? Wa apabila yang aliman wa ghairahu. Kada mau Tuhan aja nang tahu. Hendak bahabar ke lain pulang. Tapi kalau orang nang alim bujur-bujur Tuhan bersifat ilmu, asal Tuhan nang tahu cukup sudah. Kalau perlu memberitahu ke orang lain. Misalnya kita kesusahan, cukup Tuhan nang tahu kesusahanku. Kalau perlu berkabar lawan siapapun. Kalau istilah arwah ayah, jangan sampai lalat mencium bau kesusahan kita, apalagi manusia. Itu daripada saking kurangnya makrifat kepada Tuhan yang mengetahui keadaan seorang susah benar. Lamunnya kada itu iya sedikit aja tanda hilang nang buruk dua ya sama sejitan tahu. Diumumkan di masjid si anu dan si anu kehilangan sandal buruk. Siapa mendapatnya anjurkan ke petugas akan diberi hadiah yaitu bersalaman. Dapat musibah cukup Tuhan nang tahu. Musibah terpaling aja. Dapat musibah habis Tuhan guru tahu sembahyang aja. Bah dapat untung,
Ujar guru, Assalamualaikum. Salam. Ujar guru, Assalamualaikum. Salam. Tapi datang belayar, tahu sesuai. Ada ujung, bebayar jajan. Padahal setengah miliar. Lupa kacang dari pamannya. Padahal guru memberi amalan, guru mendoakan tiap malam. Bah sudah berhasil sugih, kadinget lagi lawan nang tukang doakan. Lupa kacang dari pamannya. Paman itu kan tukang tanam kacang. Bah sudah alim kadinget lagi lawan nang asal malajari. Malam yashkurillah, lam yashkurillah. Adalah keluar dari hadis. Ada keluar dari Quran. Ya ada jangan kata tujuh. Orang munafik memang kata tujuh lawan Quran dan hadis. Jadi kita masukkan kalau sudah Tuhan tahu dapat musibah ranai-ranai. Dan ibadah jangan disebar-sebarkan. Cukup Tuhan aja yang tahu. Jangan dipameranakan ibadah. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap hal ahwalnya dan minta peliharakan daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya. Kalau sudah Tuhan tahu dan membalas, kita hanya minta lawan Allah. Ya Allah, tolongilah segala hal ehwal hamba. Sebab hal ehwal kita diketahui Allah. Misalnya kita sakit, tahu kalau Tuhan, ya kan? Nah, minta ya Allah yang tahu ulun sakit, tulungi. Kita pada berduit, Tuhan tahu kada. Ya Allah yang tahu aja, nah ulun kada berduit, itu artinya tulungi. Kita dimusuhi orang. Misalnya aku ulun Haji Mailani dimusuhi orang. Ya kan? Ingat Tuhan tahu aja. Bah macam apa? Ya Allah yang tahu aja. Tulungi. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah ulun dimusuhi orang, yang aja lagi nang menolongi ulun. Pertama minta tolong lawan Allah pada setiap hal ahwal. Hal ehwal itu macam-macam Ngarang hal ehwal itu selalu jadi bahasa kita. Tapi lawan Tuhan minta tolongnya, kadang melawan beruntung walau. Banyak ada beriwak di rumah, lalu mengambil menyen. Udah tutup. Beruntung walau, beruntung mana, tolong itu pian. Kada beriwak sudah seminggu. Bapak juga rupanya keturunan beruntung walau beruntung mana dengan bermata sedigi. Ujar presiden lawan wapres, apa-apa keperluan abah lapor aja sama saya akan membantu sepenuhnya. Matiku Tuhan kadang ini. Kalau bisa kok itu nanti minta melapor lawan nomor 1 nomor 2 itu ada pernah. Malahan membangun langgarnya. Nah itu almarhumah menyepakut disambat Ibu Tin. Puluhan kali hendak membantu bangunan langgar kita ini. Apa jawabannya? Saya membangun ini musalla, duitnya lebih dari cukup sekian. Kita di situ sana, bahkan menjilat-jilat kawan orang mati pendahulu pada kita.
prinsip minta tolong lawan Tuhan di dalam segala hal ehwal. Ma'ajar, ya Allah, yang tahu aja. Tolongi Allah. Jadi imam, ya Allah, yang tahu, tolongi Allah. Tanpa pertolongan tiang, kalau kau mengajar, kalau kau jadi imam, kalau kau baca doa, kalau kau baca maulid, kalau kau baca doa sebagainya. Asal dipakai setiap hal ehwal, alimun sama tak? Alimun sama. Ini kalau pemakaiannya ini, rasukannya ini, matinya ada gurunya, nang murabbi, marasuk. Ada nang mursid membacakan. Kalau membacakan, membaca udah. Cara pemasukannya, memakainya ini ngarannya murabbi. Apabila sudah dapat murabbi mursyid, kada boleh lagi mendengar pander orang lain. Usulan orang lain itu jangan diherani, karena orang lain dari guru kita itu banyak usul ini. Padahal orangnya bukan syekh kita, bukan murabbi kita, bukan mursyid kita. Itu ngarannya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tak umbang-ambing ada satu kisah. Orang sudah diberi Tuhan syekh murabbi mursyid, kemudian minta izin untuk balik ke kampung. Beberapa orang gurunya memberi izin. Nang satu balik ke kampungnya melihat ada seorang ulama di kampungnya melihat nang gaib, nang di hati orang, nang dalam tanah, nang di atas langit. Lalu terpikir di hati si murid, oh ulama nang di kampung ini hebat pada guruku kada kayak ini. Guruku kalau melihat orang gaib. Nah, berubah kecintaannya lawan syekh murabbi mursyidnya, maka dicabut Tuhan seluruh ilmunya. Yang satu boleh ke kampung melihat ada ulama yang bisa berjalan di atas banyak. Tergerepek di hatinya, guruku kalau bisa berjalan di atas banyak. Diambil Tuhan ilmu yang di hatinya. Karena menghinakan gurunya, mengutamakan yang dilihat di kampung itu. Matinya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basir. Yang satunya melihat ada seorang ulama sembahyang antara langit dan bumi di hawa. Bergerak di hatinya guru, kalau bisa ini diambil semuanya ilmu yang di dadanya. Karena menghinakan perguruan, gara-gara melihat yang ada bar lainan daripada guru susah. Ada yang satunya duduk lawan ulama yang di kampung, ulama dari ke Makkah sejenak dan bulik sejenak. Bergerak di hati si murid ini, guruku kada kawa bulik datang ke Makkah sekijip mata, diambil juga semua ilmunya, dan semuanya nang empat ini ditulis menjadi penghuni neraka jahanam. Karena menghinakan waliullah, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Gara-gara melihat nang pina model nang kada jadi awak diri perguruan seorang. Padahal sidin berapa tahun sampai nang seorang. Nah itulah artinya ujian bagi orang-orang menuju jalan Allah sangat banyak rintangan dan ujiannya. Selain daripada minta tolong kepada Allah dari setiap hal ehwal, minta dipelihara oleh Allah dari kejahatan dunia serta akhirat.
Sebab Tuhan tahu keadaan-keadaan itu nang wayah ini Tuhan tahu, nang akan datang Tuhan tahu. Dunia Tuhan tahu, akhirat Tuhan tahu. Nang baik di dunia akhirat Tuhan tahu, nang jahat minta juga. Bahkan mana kita nang bunga ini minta tulungi setiap pekerjaan dan minta peliharakan daripada semua kejahatan dunia dan akhirat. Itulah cara-cara amaliyah makrifat nang Tuhan bersifat alimun. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم اصبر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم اجعلنا وذرياتنا من العلماء العاملين بعلمهم واحشرنا في زمرتهم من غير سلطة عذاب ولا حساب. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.